Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Azahra Karisma Noviana Putri. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi perubahan pada benda. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Adapun kompetensi dasar yaitu kompetensi dasar 6.1, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan pada benda melalui pengamatan. Indikator 6.1.1, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan pada benda. Indikator 6.1.2, siswa dapat menjelaskan cara mencegah perubahan pada benda. Indikator 6.1.3, siswa dapat menganalisis proses perubahan pada benda. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah memahami materi beserta penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan faktor penyebab perubahan pada benda dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan macam-macam perubahan pada benda dengan benar. Yang ketiga, setelah memahami materi, siswa dapat menjelaskan proses perubahan pada benda dengan baik dan benar. Nah, sebelum memasuki materi, mari kita amati gambar berikut. Perubahan apa saja yang terjadi pada gambar berikut? Adakah yang bisa menjawab? Ya, pada gambar berikut adanya perubahan buah yang masih segar menjadi busuk atau pembusukan. Ada juga perkaratan dan pelapukan. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi. Ada yang tahu apa itu perubahan pada benda? Nah, jadi perubahan pada benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Selanjutnya, apa saja perubahan pada benda itu? Nah, perubahan pada benda meliputi pembusukan. Pembusukan yaitu proses terurainya zat organik oleh jamur atau mikroba. Proses pembusukan ini bisa terjadi pada makanan, buah-buahan, hewan, bahkan jasad manusia. Yang kedua, pelapukan, yaitu proses perubahan benda yang diakibatkan oleh makhluk hidup, organisme maupun anorganisme. Selanjutnya, pelapukan dibedakan menjadi dua, yaitu pelapukan biologis, pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti rayap dan lumut. Contohnya, batuan yang ditumbuhi lumut akan lapuk dan berubah menjadi tanah. Yang selanjutnya, pelapukan mekanik, pelapukan yang disebabkan oleh angin dan air. Contohnya, angin yang bertiup di pegunungan membuat batuan dari puncak gunung turun ke dasar jurang. Saat batuan bergesekan dengan tanah lainnya, batuan akan pecah menjadi batuan kecil. Nah, yang ketiga yaitu perkaratan. Perkaratan adalah proses perubahan benda yang terbuat dari logam ditandai dengan timbulnya lapisan merah kekuningan yang melekat pada lapisan luar logam besi. Nah, selanjutnya, mengapa bisa terjadi perubahan pada benda? Yang pertama, pembusukan. Faktor penyebabnya yaitu adanya aktivitas jamur dan bakteri pada makanan atau buah-buahan yang dapat menyebabkan pembusukan. Yang kedua, pelapukan. Disebabkan oleh makhluk hidup seperti rayap atau lumut dan dapat disebabkan oleh angin dan air. Yang ketiga, perkaratan. Disebabkan oleh reaksi antara logam dan oksigen yang berasal dari udara atau air. Nah, setelah mengetahui penyebab perubahan pada benda, sekarang Ibu akan menjelaskan cara mencegah perubahan pada benda. Upaya mencegah pembusukan diantaranya dengan cara memberi pengawet makanan sintetis, pengeringan, pemanasan, serta pengawetan alami, atau pemberian gula dan garam.
Upaya mencegah pelapukan yaitu dengan pengeringan kayu untuk memperkecil pori-pori, melapisi kayu dengan cat, plitur atau vernis agar hama kayu tidak masuk, dan yang terakhir merendam kayu di dalam lumpur untuk menutup pori-pori kayu. Selanjutnya, upaya mencegah perkaratan yaitu dengan cara melapisi besi dengan cat, dengan nikel, atau dengan oli atau minyak. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah paham? Jika sudah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.